dosen bahasa di King's College London, yang juga seorang pembelajar MIPA. Silakan Pak Nick untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih banyak. Yang terhormat Pak Dubes, Profesor Aminuddin, Pak Abdul Fitri, dan rekan-rekan semua. Saya sendiri sangat percaya tentang pentingnya bagi setiap orang untuk mempelajari bahasa negara lain, tidak hanya sebagai alat komunikasi praktis, tapi juga sebagai dorongan untuk persatuan, kerjasama, dan pertukaran budaya, serta untuk memperkaya kemampuan diri. Bahasa Inggris telah menjadi bahasa komunikasi internasional super lingua franca dan dapat diklaim bahwa bahasa Inggris bukan lagi milik penutur aslinya. Hal ini membawa keuntungan dan kerugiannya sendiri. Tidak sedikit merugikan bahasa lain, tapi juga tuduhan imperialisme linguistik. Bahasa Inggris sendiri telah berkembang menjadi beberapa varietas yang berbeda menjadi bahasa Inggris dunia. Satu lagi hal, pada tahun 1928 bahasa Melayu lebih dipilih sebagai bahasa lingua franca dan secara umum disepakati bahwa ini adalah keputusan yang baik untuk tidak memilih bahasa daerah lainnya yang paling banyak digunakan seperti bahasa Jawa. Bahasa Melayu ini kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia, bahasa nasional Indonesia di masa depan. Keputusan ini dianggap telah berkontribusi pada kesuksesan besar bahasa Indonesia sebagai kekuatan persatuan dan juga lain-lain. Meningkat akan hal ini, bukankah alangkah baik untuk tidak mengabaikan keputusan ini di tingkat regional seperti Asia Tenggara atau ASEAN? Karena sejarah bahasa Indonesia yang merupakan menjadi bahasa persatuan. Terima kasih. Maaf, tidak lancar sekali, belum lancar sekali. Baik, tidak apa-apa Bapak Nick. Terima kasih untuk tanggapannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari Royce Rinaldi, sastrawan Indonesia yang aktif dalam dunia kesusastraan di Asia Tenggara. Pada Saudara Royce, saya persilahkan. Oke, berkaitan tentang materi yang tadi disampaikan, tentu itu adalah guru-guru saya, sangat baik, sangat luar biasa, dan itu sudah memaparkan kepada saya, kita semua. Itu saya sangat sepakat. Berkaitan tadi Dr. Fikri Fakih, gairah di luar. Ya, sering sekali kita menangkap gairah di luar yang begitu membuncah, termasuk juga gairah kawan-kawan BIPA yang begitu bersemangat mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang-orang asing. Tetapi bagaimana gairah kita berbahasa di sini? Itu yang kemudian jangan dilupakan juga. Bagaimana kalau sekarang kita mulai juga memperbarui sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia di buku-buku bahasa Indonesia sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi tentang bahwa bahasa kita sudah siap menjadi bahasa global. Bahasa yang disampaikannya kepada publik, pada dunia secara global. Agar apa? Agar semua siap sedia. Ketika siapapun pergi ke luar negeri atau siapapun datang ke Indonesia, tidak lagi ada orang Indonesia melihat bule itu difoto-foto lalu kita mencoba untuk berbahasa bule. Itu menakutkan sekali sebagai sebuah bangsa. Terakhir, ketegangan soal bahasa kemarin yang Melayu dan bahasa Indonesia, memang kalau kita perhatikan dari perspektif politik, ya, sepertinya sangat tegang sekali. Tetapi ingat, mari kita tetap mengantarkan bahasa Indonesia dengan nafas perdamaian, nafas cinta, dan politiknya pun politik kebudayaan. Demikian dari saya, mohon maaf ini agak cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.